Mantap banget, agenda mertua pedangdut Hariputra dan sang istri Selviama bikin baper abis di Lebaran Idul Adha 2025 kali ini. Jakarta, tanggal 6 Juni tahun 2025 suasana hangat dan penuh haru menyelimuti keluarga pedangdut ternama Hariputra dan sang istri yang juga penyanyi dangdut kenamaan, Selviama, dalam momen spesial perayaan Idul Adha 1446 kali ini. Tak hanya menyuguhkan potret keluarga harmonis, namun juga mengungkap sisi-sisi mendalam kehidupan mereka yang jarang tersorot kamera. Lebaran Idul Adha kali ini menjadi sangat berbeda dan penuh makna, terutama karena agenda sang mertua Hariputra yang sukses menyulut banjir air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena kehangatan yang begitu dalam, begitu nyata. Mertua Hariputra, tokoh kunci di balik kebersamaan. Mertua Hariputra, yang akrab dipanggil Mama Mulyati oleh kerabat dan sahabat dekat, menjadi sosok sentral dalam kisah lebaran keluarga ini. Di usia yang menginjak kepala 6, Mama Mulyati justru terlihat semakin aktif dan penuh inisiatif. Tahun ini, beliau membuat gebrakan manis dengan menyusun agenda lebaran keluarga besar yang benar-benar menguras emosi, dari tawa, tangis, hingga haru yang tak tertahankan. Agenda dimulai sejak malam takbiran. Alih-alih hanya berkumpul biasa, Mama Mulyati memutuskan untuk mengadakan malam kenangan dan doa bersama. Disinilah suasana mulai berubah. Satu persatu anggota keluarga diminta membagikan kenangan terindah mereka bersama orang tua, pasangan, dan anak-anak. Ketika tiba giliran Hariputra, suasana mendadak hening. Ia mengangkat mikrofon dengan mata berkaca-kaca. Lebih besar dari, saya mungkin dikenal sebagai penyanyi dangdut yang suka goyang, tapi di balik semua itu, saya adalah pria yang bersyukur bisa diterima oleh keluarga ini, oleh Mama Mulyati. Saya pernah merasa tidak pantas. Tapi Mama, dari awal, selalu memanggil saya, Nak, bahkan sebelum saya berani memanggilnya, Ibu. Tangis pun pecah. Bahkan Selviama, yang dikenal tegar di atas panggung, tak mampu membendung air mata. Selviama dan misi sosial Idul Adha. Tak berhenti di situ, pagi harinya setelah salat Idul Adha, keluarga besar ini kembali mencuri perhatian warga sekitar. Bukan karena mereka tampil glamor atau membawa iring-iringan mewah, tapi karena agenda kurban yang begitu menyentuh hati. Selviama, yang kini aktif dalam komunitas perempuan berdendang berbagi, memimpin prosesi penyerahan hewan kurban bersama sang ibu mertua. Mereka menyumbangkan tidak hanya sapi, tapi juga membagikan ratusan paket sembako ke rumah-rumah warga yang tidak mampu, secara langsung, dengan berjalan kaki. Yang menarik, bukan hanya bantuan material yang dibagikan. Dalam setiap kunjungan, Mama Nani dan Selviama menyempatkan waktu untuk duduk dan berbincang, mendengarkan kisah para ibu rumah tangga dan anak-anak yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Momen ini kemudian viral di media sosial karena rekaman video yang menunjukkan Selviama menggendong seorang bayi dari keluarga tidak mampu dan berbisik pelan. Lebih besar dari, doakan ya, semoga mama dan papa kamu selalu sehat. Insya Allah, kalau besar nanti, kamu jadi anak yang luar biasa. Sontak, netizen pun dibuat baper berjamaah. Tagar-tagar Idul Adha Hariputra Selviama pun sempat trending selama beberapa jam. Kejutan malam kedua, surat cinta dari masa lalu. Agenda malam kedua benar-benar menjadi puncak emosional yang tak terduga. Di halaman belakang rumah, dengan lampu-lampu gantung yang gemerlap, Hariputra diam-diam menyiapkan kejutan untuk istrinya. Dengan iringan musik akustik, ia membacakan sebuah surat yang ditulisnya 5 tahun lalu, saat pertama kali memberanikan diri melamar Selviama. Rupanya surat itu belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun, bahkan kepada sang istri sendiri. Isi suratnya begitu sederhana, namun jujur dan menggetarkan. Lebih besar dari, kalau nanti aku sukses, aku ingin pulang dan membangun rumah di hatimu. Tapi kalau aku gagal, izinkan aku tetap jadi tukang sapu di pelataran cinta kita, asalkan kamu izinkan aku tetap dekat. Air mata pun tak bisa dibendung. Selviama memeluk suaminya erat, diiringi sorak haru dari seluruh keluarga. Bahkan sang ibu mertua pun terlihat menyeka air mata sambil tersenyum penuh bangga. Kebersamaan yang menular, yang membuat momen ini makin istimewa adalah dampaknya yang menular. Banyak warga sekitar yang kemudian terinspirasi membuat agenda serupa, mengundang kerabat jauh, saling berbagi kisah, dan menyalurkan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Salah satu warga, Pak Ridwan, mengatakan, "Lebih besar dari, saya tinggal di RT sebelah.
Dulu saya cuma tahu mereka artis dangdut, tapi sekarang saya tahu mereka juga guru kehidupan. Saya ajak anak-anak saya buat lihat langsung. Ini bukan sekadar lebaran, ini pelajaran. Lebaran yang tak akan terlupa. Idul Adha 2025 akan menjadi salah satu lebaran paling berkesan dalam hidup Hariputra dan Selviama. Bukan karena panggung besar atau popularitas, tapi karena makna kebersamaan yang begitu dalam. Mereka berhasil menunjukkan bahwa ketenaran bukan penghalang untuk menjadi manusia yang sederhana dan bermakna. Agenda yang dirancang Mama Nani bukan hanya agenda keluarga, tapi telah menjadi inspirasi sosial. Dan dalam suasana penuh cinta itu, semua orang merasa menjadi bagian dari keluarga Hariputra dan Selviama. Lebaran ini bukan tentang pakaian baru atau pesta besar. Lebaran ini tentang hati yang lapang, tangan yang terbuka, dan cinta yang ditularkan dengan tulus. Selamat Idul Adha 1446H. Semoga semangat keluarga ini menjadi berkah untuk kita semua. Berita yang kedua, rayakan Idul Adha 2025, pedangdut Selviama dan suami Hariputra kurban 2 sapi limosin, berkurban adalah syukur kami. Jakarta, tanggal 6 Juni tahun 2025, suasana hangat dan penuh makna menyelimuti kawasan perumahan elit di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pagi tadi. Hiruk-pikuk takbiran semalam masih terasa menggaung di udara, ketika warga sekitar mulai memadati area Masjid Kompleks Ar-Rahman. Namun ada yang istimewa di perayaan Idul Adha tahun ini. 2 ekor sapi limosin berukuran raksasa, masing-masing seberat hampir 1,2 ton, tampak berdiri gagah di sisi halaman masjid, menjadi pusat perhatian warga. Sapi-sapi itu bukan hewan kurban biasa. Mereka adalah persembahan dari pasangan selebritas yang belakangan ini ramai diperbincangkan, pedangdut muda bersuara emas, Selviama, dan suaminya, pengusaha muda sukses Hariputra. Pasangan ini memilih memperingati Idul Adha 1446H dengan berkurban 2 ekor sapi limosin terbaik, sebagai wujud syukur atas rezeki dan perjalanan hidup yang telah mereka tempuh bersama. Ini bukan soal besar kecilnya hewan kurban, tapi tentang ketulusan dan rasa syukur. Kami memilih sapi limosin karena ingin memberikan yang terbaik, bukan untuk pamer, tapi sebagai ungkapan cinta kami kepada sesama, ujar Hariputra saat ditemui usai salat Id, mengenakan baju koko putih bersih, berdampingan dengan Selviama yang anggun dalam balutan gamis bernuansa pastel. Dari panggung dangdut ke ladang pahala, nama Selviama mulai dikenal publik sejak menjuarai ajang pencarian bakat dangdut nasional 3 tahun silam. Sejak itu, kariernya menanjak tajam, membawa wajahnya ke layar kaca, panggung-panggung besar, hingga menjadi ikon generasi baru pedangdut Indonesia. Namun di balik gemerlap dunia hiburan, siapa sangka pelantun lagu, Hati yang Terluka, ini menyimpan semangat sosial dan spiritual yang dalam. Aku tumbuh dari keluarga sederhana di Palembang. Dulu, makan daging itu cuma setahun sekali pas Idul Adha. Jadi, hari ini rasanya seperti membayar janji lama kepada masa kecilku, dan kepada orang-orang yang hari ini mungkin sedang seperti dulu aku, tutur Selviama, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Hariputra, suaminya, adalah nama yang tak asing di dunia startup. Lewat perusahaannya di bidang agritech, Hariputra dikenal sebagai inovator muda yang membantu petani lokal melalui platform digital pemasaran hasil tani. Tak heran, baginya memilih hewan kurban terbaik dari peternakan lokal adalah bentuk dukungan nyata terhadap ekosistem pertanian nasional. Kurban ini bukan hanya ibadah, tapi juga cara kita menghidupkan ekonomi umat, ujarnya dengan mantap. Proses panjang memilih sapi limosin. Tidak seperti selebritas lainnya yang hanya menyerahkan hewan kurban lewat tim atau asisten, Selviama dan Hariputra terjun langsung memilih sendiri sapi kurban mereka. Dalam sebuah unggahan video YouTube yang kini sudah ditonton lebih dari 2 juta kali, pasangan ini terlihat mengunjungi peternakan di daerah Boyolali, Jawa Tengah, sebulan sebelum Idul Adha. Kami ingin memastikan hewannya sehat, dipelihara dengan baik, dan benar-benar layak untuk berkurban, ujar Hariputra dalam vlog tersebut. Keduanya bahkan memberi nama pada kedua sapi tersebut, Rajo dan Bintang. Nama yang menggambarkan harapan, raja kebaikan dan bintang yang menerangi. Kami percaya, doa yang dipanjatkan pada saat berkurban adalah doa yang istimewa. Jadi, setiap nama membawa doa, tambah Selviama dengan senyum lembut. Pembagian daging, dari warga sekitar hingga panti asuhan.
Usai proses penyembelihan yang dilakukan sesuai syariat dan pengawasan dinas terkait, daging dari 2 ekor sapi limosin itu dibagikan kepada ratusan warga di sekitar masjid dan juga didistribusikan ke 3 panti asuhan di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Menariknya, Selviama dan Hari Putra ikut langsung dalam proses pengemasan dan pembagian daging. Tanpa canggung, Selviama terlihat mengenakan celemek dan sarung tangan, membantu membungkus daging sambil sesekali bercanda dengan ibu-ibu panitia. "Ini bukan pekerjaan panitia saja, tapi juga amal kami," ucapnya sambil membagikan paket daging ke antrean warga. Seorang warga bernama Bu Mariam, 52, yang ikut menerima daging kurban, mengaku sangat terharu. "Baru kali ini saya lihat artis turun langsung begini. Hatinya mulia, semoga Allah limpahkan rezeki lebih banyak lagi buat mereka," katanya dengan suara bergetar. Berkurban, tradisi yang ingin diteruskan. Ini bukan kali pertama Selviama dan Hari Putra berkurban, namun menurut mereka, tahun ini adalah momen paling bermakna karena dilakukan dengan lebih sadar, penuh persiapan, dan melibatkan banyak pihak. "Insya Allah, kami ingin menjadikan ini tradisi keluarga. Tahun depan, mungkin tambah jadi 3 sapi. Atau 1 sapi dan beberapa kambing, supaya lebih merata," kata Hari Putra dengan nada semangat. Pasangan ini juga mengatakan tengah merancang program tahunan bertajuk Kurban Ceria, sebuah inisiatif yang bertujuan mengajak masyarakat luas untuk ikut berkurban sambil berbagi kebahagiaan dengan cara yang kreatif, termasuk konser amal, bazar UMKM, hingga konten edukatif seputar kurban. "Kami percaya, kebahagiaan itu menular. Kalau kita bisa bikin Idul Adha jadi momentum yang bukan hanya khusyuk tapi juga membahagiakan, kenapa tidak?" ujar Selviama sambil menggenggam tangan suaminya. Penutup, momen reflektif dan harapan. Menjelang siang, suasana perlahan mulai tenang. Warga kembali ke rumah masing-masing, membawa kantong daging dan senyum bahagia. Sementara itu, di sudut masjid, Selviama dan Hari Putra tampak duduk berdua, menikmati teh manis dan lontong opor sambil berbincang ringan. Momen seperti ini membuat kita sadar, harta, ketenaran, semua itu cuma titipan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat hidup ini berarti, tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk sebanyak mungkin orang, ucap Selviama pelan. Idul Adha tahun ini bukan hanya sekadar hari raya bagi pasangan ini, tapi juga sebuah pengingat akan pentingnya berbagi, berempati, dan mensyukuri setiap detik kehidupan. Dan mungkin, kisah 2 sapi limosin bernama Rajo dan Bintang akan menjadi cerita inspiratif bagi banyak orang, bahwa di tengah dunia yang serba cepat dan kadang egois, masih ada ruang untuk kebaikan yang tulus, nyata, dan penuh cinta.